Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan tugas persamaan waktu diferensial dan tugas kolaboratif dengan judul simulasi dan analisis pengaruh noise terhadap sinyal 16 QAM dengan pemfilteran FIR dan IR, I2R. Oke. Eh, Anggota dari kelompok kami yaitu ada M. Nur Hadi Sucipto, kemudian Salman Adhar Al-Farisi, dan saya sendiri Faris Hadivan Ahmad. Oke, yang pertama adalah dasar teori. Dasar teori dari tugas yang kami buat ini adalah pengolahan sinyal digital merupakan proses manipulasi sinyal yang telah dikonversi ke bentuk digital untuk memperbaiki kualitas sinyal, mengurangi noise atau gangguan, serta mengekstraksi informasi penting. Dalam komunikasi digital, pengolahan sinyal dilakukan untuk meningkatkan performa sistem dan memastikan data yang dikirim dapat diterima dengan baik meskipun terpengaruh oleh gangguan eksternal. Presentasi ini akan membahas konsep dasar pengolahan sinyal digital, modulasi 16 QAM, pengaruh noise dalam komunikasi digital, serta penggunaan filter FIR dan I2R atau IIR untuk mengatasi noise. Modulasi 16 GHz memiliki konsep dasar yaitu modulasi yang mengkodekan informasi dalam 16 titik konstelasi berbeda dengan masing-masing mewakili 4 bit per simbol. Kemudian saluran pembawanya itu menggunakan dua saluran pembawa, in phase dan quadratur, yang memungkinkan pengiriman lebih banyak data dalam satu simbol. Keunggulan dari modulasi 16 QM ini yaitu meningkatkan kapasitas saluran komunikasi dibandingkan dengan modulasi lainnya seperti BPSK atau GPSK. Noise dalam komunikasi digital terdiri dari AWGN atau disebut juga Additive White Gaussian Noise, adalah jenis noise yang paling umum dalam komunikasi digital. Kemudian distorsi sinyal. Yang kedua adalah distorsi sinyal merupakan noise yang dapat membuat sinyal terdistorsi dan menyebabkan kesalahan dalam proses demodulasi. Kemudian ada pemfilteran. Teknik pemfilteran ini penting untuk memperbaiki sinyal yang terkontaminasi noise. Baik, selanjutnya filter digital Fil atau FIR dan IIR. Filter FIR yang memiliki respon terhadap sinyal terbatas dalam waktu, artinya filter merespon sinyal dalam periode waktu tertentu. Filter IIR yang dapat memberikan respon terus menerus terhadap sinyal, memiliki koefisien yang lebih sedikit dan lebih efisien. Nah, untuk pengimplementasi 16 QM dengan MATLAB yang terkait dengan paper yang sudah kami lakukan, yaitu di situ kami menggunakan kode Python, yaitu di parameternya kami menggunakan simbol 100 dan SNR dengan 10. Dan jumlah QM-nya kami buat 16. Nah, kemudian data yang dihasilkan itu acak dari 0 hingga 15. Kemudian ada memetakan data komodulasi 16 QAM dengan kode X keymode data, M. Kemudian menambahkan noise AWGN, terus menampilkan konstelasi 16 QAM asli yang dari 100 simbol tadi. Dan kemudian itu kami menambahkan filter FIR yaitu dengan ORD 20 dan cutoff yang 0,5. Kemudian kami menambahkan filter IR dengan contoh filter Butterwood dengan ORD 4 dan cutoff 0,5. Dan terakhir itu kami menampilkan hasil dari filter FIR dan IR yang dari noise AWGN.
Oke, next, sir. Tonton ya. Nah, untuk penjelasan hasilnya, yang pertama itu ada kita melihat konstelasi sinyal 16 QAM yang tidak terpengaruh oleh noise. Konstelasi ini terbentuk dari 16 titik yang tersebar seperti pada gambar dalam bidang in-phase dan kuadratur. Setiap titik mewakili simbol yang membawa 4 bit informasi. Dalam kondisi ini, sinyal yang ditransmisikan terlihat sangat teratur dengan jarak antar titik yang sama, yang menunjukkan bahwa tidak ada gangguan atau noise yang mempengaruhi transmisi. Nah, pada gambar kedua, yaitu sinyal setelah FIR, sinyal setelah FIR itu yang diterapkan pada sinyal yang terkontaminasi noise menunjukkan pengurangan noise yang signifikan, seperti pada gambar. Kemudian konstelasi setelah filteran FIR lebih rapat dan lebih mirip dengan konstelasi asli, meskipun ada beberapa penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa filter FIR efektif dalam mengurangi noise. Namun, mungkin masih ada sedikit pengaruh noise yang tersisa, terutama dalam kondisi noise yang lebih kompleks. Kemudian terakhir itu ada setelah filter IR, yaitu Infinitive Impulse Response, yang bekerja lebih efisien dalam mengatasi noise yang lebih efisien. Setelah penerapan filter IR, konstelasi sinyal terlihat sangat mendekati konstelasi asli, bahkan lebih baik dibandingkan filter FIR, yang menunjukkan bahwa filter IR lebih efisien dalam mengurangi noise, khususnya dalam mengatasi noise yang lebih rumit atau memiliki komponen kontinu. Next. Perbandingan kinerja filter FIR dan FIR. Filter FIR efektif dalam mengurangi noise dan memperbaiki kualitas sinyal yang terdistorsi. Namun ada beberapa kasus noise yang lebih kompleks. Filter FIR mungkin tidak cukup optimal. Filter IR menunjukkan performa yang lebih baik dalam memulihkan kualitas sinyal yang terkontaminasi noise, terutama pada noise yang lebih rumit atau berkelanjutan. Dan analisis komparatif. Filter lebih efisien dalam penggunaan koefisien dibandingkan dengan FIR dan memberikan hasil yang lebih stabil pada sinyal dengan noise yang kompleks. Kesimpulannya, Nah, untuk kesimpulan dengan FIR atau IR dapat secara signifikan meningkatkan kualitas sinyal yang diterima, memungkinkan sistem komunikasi untuk berfungsi dengan lebih baik meskipun ada gangguan dari nol. Pemeliharaan filter yang tepat sesuai dengan kondisi saluran dan jenis noise sangat penting dalam memastikan kinerja sistem komunikasi yang optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bro, sorry aku. Tuh,